Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Super Team dimanapun kalian berada? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Perkenalkan, saya Rizky Amelia dari Bekasi. Saya hari ini kebagian tugas nge-share isi materi dari buku TMB. Nah, ini bukunya, penampakan bukunya tebel kan. Buku ini karya Pak Firly, adiknya mentor besar kita, Pak Genial. Nah, saya kebagian bab 5, yaitu potensi untung. Di dalam potensi untung itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah harga produk, promo, dan poin. Sebelum membahas tentang harga, saya akan memberitahukan dulu alur distribusi bagaimana sebuah produk sampai ke tangan konsumen akhir. Alurnya ini dari sudut pandang konvensional ya, bisnis konvensional atau bisnis dengan cara lama, yaitu pertama pabrik. Dari pabrik itu lanjut ke pedagang besar, dari pedagang besar lanjut lagi ke agen besar, dari agen besar lanjut lagi ke toko atau pengecer, baru setelah itu ke konsumen akhir. Lumayan panjang ya tahapannya ya. Nah, kalau di bisnis network marketing atau MLM itu lebih sederhana alur distribusinya, yaitu pertama dari perusahaan lanjut ke agen atau distributor, lanjut lagi ke konsumen akhir. Jadi bisa dibedakan bagaimana alur distribusi dari cara bisnis konvensional atau cara lama dengan cara bisnis MLM atau network marketing. Nah, sekarang kita membahas harga. Ada 7 hal yang dapat mempengaruhi sebuah harga, yaitu 1. HPP, harga pokok produksi. Yang kedua, PPN, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, biaya distribusi. Yang keempat, biaya operasional perusahaan. Yang kelima, keuntungan perusahaan. Yang keenam, biaya promo marketing. Dan yang ketujuh adalah iklan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami ya, bagaimana cara produk sampai ke customer itu atau sampai di konsumen akhir itu dengan tahapan yang panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lanjut, bagaimana dengan MLM atau network marketing? Dalam hal ini kita membahas HNI. Ada 3 bagian yang mempengaruhi harga. Pertama, biaya distribusi di HNI. Kita lanjut ya. Terus bagaimana dengan MLM atau bisnis network marketing? Dalam hal ini adalah kita bahas adalah HNI. Setidaknya ada 3 bagian yang dapat mempengaruhi harga, yaitu 1. Biaya distribusi. Pada bisnis network marketing syariah khususnya HNI, yang dimaksud dengan biaya distribusi yang menjadi keuntungan agen atau distributor adalah selisih antara harga beli harga konsumen dengan harga jual. Lanjut ya, bagaimana dengan MLM? Dalam hal ini kita bahas HNI. Ada 3 bagian yang dapat mempengaruhi harga, yaitu 1. Biaya distribusi. Pada bisnis
kita lanjut ya. Bagaimana dengan bisnis MLM? Dalam hal ini kita bahas HNI ya. Ada 3 bagian yang dapat mempengaruhi harga, yaitu 1, biaya. Lanjut lagi. Terus bagaimana dengan MLM? Dalam hal ini adalah HNI. Ada 3 hal yang mempengaruhi harga di sebuah bisnis MLM, yaitu pertama, biaya distribusi di HNI. Pada bisnis marketing syariah, khususnya HNI, yang dimaksud dengan distribusi yang menjadi keuntungan agen atau distributor adalah selisih antara harga konsumen dengan harga lanjut. Bagaimana dengan MLM? Dalam hal ini kita bahas adalah HNI ya. Ada 3 bagian yang mempengaruhi harga, yaitu pertama adalah biaya distribusi di HNI. Pada bisnis network marketing syariah, khususnya HNI, yang dimaksud biaya distribusi yang menjadi keuntungan agen atau distributor adalah selisih antara harga konsumen dengan harga beli. Ini yang disebut dengan keuntungan langsung atau untung diskon jika dipakai sendiri. Kedua, promo marketing HNI. Biaya promo marketing di HNI itu diambil dari keuntungan perusahaan yang sudah dipisahkan untuk kepentingan promo. Jadi bukan dari poin, karena poin itu 100% hak agen. Yang ketiga adalah poin. Pada setiap produk yang kita beli, produk HNI yang kita beli itu ada poinnya. Dan poin tidak cuma ada di bisnis HNI atau MLM saja, tapi hampir semua ada kita jumpai di berbagai bisnis dengan berbagai produk. Misalnya kita beli air isi ulang ya, air isi ulang. Sekali beli itu kita dapat 1 kupon. Kalau kita kumpulin 10 kupon, kita dapat 1 produk yang sama, yaitu 1 galon air isi ulang. Nah, kupon itu termasuk poin. Contohnya ya, poin itu kalau di HNI poin dalam bisnis HNI dimiliki oleh banyak orang. Terdapat hak banyak orang di dalamnya. Dalam sebuah poin itu ada hak dari agen yang membeli produk tersebut, hak mentor atau leader dari agen yang membeli produk tersebut, hak dari agen stok, biar enak bacanya ya, hak dari agen stok tempat membeli produk tersebut, dan hak rekan-rekan agen HNI yang cross line. Jadi dalam sebuah poin yang dibeli terdapat hak banyak orang, wajib dan harus diinput. Nah, kalau poin di HNI itu dimiliki oleh 1 poinnya itu dimiliki oleh banyak orang, mempunyai hak banyak orang, yaitu ada hak agen yang membeli produk tersebut, ada hak mentor dan seluruh leader agen HNI yang membeli produk tersebut, ada hak agen stok. Jadi poin dalam bisnis HNI itu dimiliki oleh banyak orang, bukan cuma milik agen yang membeli aja, tapi ada hak agen yang membeli, ada hak mentor atau seluruh leader yang dari agen yang membeli produk tersebut, ada hak dari agen stok tempat membeli, ada hak dari rekan-rekan agen HNI yang cross line. Jadi
Poin di HNI itu wajib diinput berdasarkan nama dan ID dari agen yang belanja tersebut. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh tidak diinput, harus diinput ya, karena itu adalah amanah. Oke, lanjut ya. Poin yang diinput itu akan menjadi bonus dalam bentuk uang. Jadi pastikan sahabat yang belanja di agen stok Halal Mart dimanapun saja berada, itu wajib kalau kita beli itu jangan lupa kasih kartu ID, kartu member kita, atau kita bisa sebut saja ID-nya gitu ya. Nah, agen Halal Mart tersebut wajib menginput sesuai dengan ID kita yang membelinya ya, karena nanti itu akan menjadi bonus dalam bentuk uang pada akhir bulannya. Bagaimana cara kita biar kita tahu produk kita sudah diinput atau belum sih, pembelanjaan kita sudah diinput atau belum sih? Nah, kita bisa lihat di AVO atau agen virtual office. Nanti pembahasan masalah HSIS dan AVO bisa dibahas di Mbak Lina ya, itu tugasnya Mbak Lina, ada materinya tersendiri. Udah ya, udah kemarin kata Mbak Nur. Jadi untuk masalah AVO udah dibahas kan sama Mbak Lina, jadi bisa dicek nih sekarang ya. Teman-teman super team, buka AVO-nya. Kalau pernah belanja itu harusnya ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak diinput. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, keuntungan dasar di agen HNI. Menjadi agen HNI itu banyak banget keuntungannya, banyak banget, ratusan lebih. Tapi kita akan membahas 5 keuntungan dasar agen HNI, yaitu yang pertama adalah diskon. Belanja berapapun, belanja apapun, walaupun satu produk itu berhak dapat diskon. Yang kedua adalah bonus. Belanja berapapun pasti dapat bonus atau cashback. Bonus adalah hasil kerja kita dan grup kita, dan masing-masing akan mendapatkan bonus sesuai dengan prestasinya masing-masing. Yang ketiga adalah royalti. Belanja minimal 200 poin dalam 1 bulan, dalam 3 bulan berturut-turut, dan seterusnya minimal 200 poin setiap bulan, kita akan mendapatkan diskon, bonus plus royalti. Promo, kita bisa mengikuti promo marketing HNI yang sedang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang kelima adalah agen stok. Setiap member HNI itu berhak atau bisa menjadi agen stok Halal Mart sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ini adalah bonus atau keuntungan tambahan bagi agen HNI. Oke, pertama kita akan membahas tentang diskon. Belanja berapapun di Halal Mart HNI itu dapat diskon. Maka dapat diskon secara otomatis ya, walaupun hanya belanja satu produk. Diskonnya berkisar antara 10 sampai 33%. Contohnya hilang. Ini misalnya kita belanja extra food. Belanja extra food itu kalau misalnya kita beli nih, kita member, kita belinya itu harganya 60.000. Nah, kalau non member itu 80.000. Nah, itu langsung, itu kan kita langsung dapat diskon kan sebagai member. Keuntungannya itu kita langsung dapat diskon. Kalau non member belinya dengan harga 80.000, kita cukup 60.000 saja, sudah dapat keuntungan sekitar 33%. Wow. Nah, dan keuntungan itu
walaupun ada keuntungan langsung, tapi kita bisa loh, misalnya begini ya, misalnya nih ada member atau orang calon member baru yang kayaknya potensial banget buat dijadiin mitra kita. Bisa dengan cara taktiknya seperti ini, beli 80.000, nah kan ada 20.000 tuh keuntungannya. Kita bilang ke dia bisa, beli 80.000 tapi free kartu diskon senilai 20.000 itu kan, jadinya itu sebagai daya tarik calon mitra kita itu ya kan. Misalnya dia beli 80.000, terus dia mau daftar member harus bayar lagi misalnya 20.000, kan jadinya 100.000, berat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai daya tariknya, ya udah beli 80.000 ini free loh, free member gitu kan, jadinya kita emang nggak dapat keuntungan langsung, tapi kan kita dapat mitra ya kan. Nah itu bisa dipakai di dalam diskon ini ya. Jadi ibaratnya nggak semuanya, nggak harus dalam bentuk uang sebenarnya, kita bisa mendapatkan member gitu dari diskon yang kita dapatkan itu. Yang kedua adalah bonus. Bonus itu adalah hasil kerja kita dan grup kita, masing-masing mendapatkan bonus sesuai dengan prestasinya masing-masing. Belanja produk HNI berapapun, selain mendapatkan diskon juga mendapatkan bonus atau cashback, meskipun hanya belanja satu produk. Misalnya belanja ini lagi, belanja extra food ini kita belanja harganya, harga jualnya, harga konsumen 80.000, tapi karena member kita langsung didiskon menjadi 60.000. Itu sudah dapat diskon kan. Yang kedua bonusnya itu berupa apa? Ada di poin. Bonus ini, poinnya extra food ini adalah 20 ya. 20 poin ini kalau dijabarkan itu adalah 20.000 atau 20 kali 1.000, karena satu poin itu bernilai 1.000. Jadinya 20.000 itu adalah keuntungan perusahaan. Nah, terus kita berapa? Keuntungan kita berapa? Atau bonus kita berapa? Bonusnya itu adalah tergantung dengan pangkat sahabat super team. Super team di sini. Misalnya pangkatnya AB, berarti masih bonusnya itu 10% dari poin ya, dari keuntungan perusahaan. Berarti kalau ini keuntungan perusahaannya ada 20.000, karena poinnya 20 dikali 1.000 jadinya 20.000. Dalam setiap produk extra food ada keuntungan perusahaan senilai 20.000. Nah, berapa yang akan didapatkan oleh seorang agen dengan pangkat AB? Yaitu 10% dari 20.000. Berarti sahabat super team itu mendapatkan 2.000 dalam setiap bonusnya ya. Bonusnya setiap produk ini ada 2.000. Jadi bisa diakumulasikan. Misalnya kita belanja ini 10, berarti bonusnya itu 2.000 dikali 10 berarti 20.000. Kita sudah punya bonus yang akan ditransfer ke rekening kita ya. Atau kalau belum setor rekening itu nanti adanya di HNI Cash. Nah, royalti yang ketiga itu kita akan bahas royalti. Royalti itu adalah hasil kerja agen sedunia. Kita dapat bagian sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan prestasi kerja kita masing-masing. Jadi kalau misalnya para sahabat di sini belanja buat kebutuhan bulanannya, buat poin pribadinya itu misalnya 200 poin setiap bulan. Nah, kalau 200 itu 3 kali 200-nya berturut-turut 3 bulan, itu kita langsung mendapatkan royalti.
Jadi di bulan ini misalnya bulan apa? Bulan April ya. Bulan April itu kita belanja 200 poin. Bulan Mei besok kita belanja 200 poin. Nah, di bulan Juni kita belanja 200 poin, kita langsung akan mendapatkan royalti. Jadi bukan cuma bonus, bukan cuma diskon yang didapat, ada diskon, ada bonus, dan ada royalti yang di bulan ketiga itu. Jadi keuntungannya itu ya. Royaltinya berdasarkan prestasi kerja masing-masing. Ada lagi promo di HNI. Menariknya di HNI itu mulai bergabung kita mendapatkan keuntungan yang dijelaskan di atas ya. Dan lanjut ke promo. Menariknya ikut HNI itu selain mendapatkan apa-apa yang sudah dijelaskan di atas, ada diskon, ada bonus, ada royalti, kita juga bisa mengikuti promo-promonya, promo-promo yang sedang dilakukan gitu ya, yang sedang dilaksanakan di HNI. Kita cukup fokus sama edukasi cara belajarnya, cara kerja benar, maka selain bonus besar, kita akan prestasi karir kita akan melejit, level semakin ngetop, promo pun insya Allah mengikuti dan didapatkan. Agen stok yang kelima itu agen stok. Keuntungan tambahan menjadi agen HNI adalah kita bisa membuka agen stok. Yang pertama itu adalah stock center atau stockist dengan bonus penjualan 11%, atau menjadi distributor center atau DC dengan bonus penjualan sebesar 13%. Itu dulu ya bahasan kita kali ini. Besok kita akan lanjut lagi karena materinya juga panjang. Mungkin untuk nextnya akan diperbaiki lagi. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena memang waktunya mepet untuk mempelajari atau menguasai atau memahami materi tersebut. Waktunya itu sangat mepet ya. Jadi saya cuma bisa intinya aja, tapi nanti saya akan coba menerangkan dengan Canva agar lebih masuk, agar lebih dapat, bisa buat pemahaman teman-teman juga. Oke, sampai di sini dulu materi TMB dari saya. Akan kita lanjut besok insya Allah di waktu yang sama. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sekian dulu dari saya untuk pembahasan TMB. Besok masih dilanjut karena pembahasannya ini cukup rumit, cukup ini ya, benar-benar harus dipahami, benar-benar harus kita ngerti gitu ya, baru bisa menjelaskan kepada orang lain. Dan waktunya cukup mepet untuk memahaminya ya. Jadinya di sela-sela kesibukan saya juga sebagai seorang pekerja ibu rumah tangga gitu ya, menguasai atau memahami buku ini juga memerlukan waktu ya, harus tenang, harus dalam me time gitu ya. Jadi sekian dulu dari saya, besok kita lanjut di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.